capeknya itu karena pembedahan skripnya itu berkali-kali gitu, capek. Apalagi ini 10 episode gitu. Ini bacaan satu episode capek. Ini 10 episode berkali-kali gitu. Dan ya dibilang menyenangkan ya, tapi itulah yang gue senangi. Gue seneng capek dengan kondisi seperti ini. Gitu paling. Dibanding gabut gitu ya tuh. Iya dibanding gabut. Jadi kalau gue kalau gabut ya udah baca skrip. Oh ini tuh apa namanya? Oke ini paling gitu aja sih. Healing versinya seperti apa sih? Peran di sini tuh sadis itu gimana sih di versi ini? Tadi ada sisi psikopatnya juga nih. Di sini psikopat. Di sini karakternya itu nyamuk nih. Di sini psikopat. Wah, kalau psikopat langsung keluar set gitu kan, nyamuknya kena. Jadi kalau di sini perannya psikopat dan punya seksualitas yang tinggi. Yes. Jadinya akan ada banyak adegan itu juga sambil membunuh-bunuh. Jadi itu menjadi menggabung gitu. Lo bayangin gak tuh? Jadinya mencintai. Jadi ada adegan itu dan ada adegan sambil membunuh mereka sambil gue ngelakuin hal itu. So jangan marah sama gue karena gue ngelakuin itu. Tapi mungkin Gue antagonis di sini. Jadi gue nggak akan membiarkan protagonis mati gitu dengan enak aja, nggak mungkin. Harusnya gue siksa dulu. sadis di sini. Sadis banget. Kenapa ini jadi apa namanya? Apa ya? Luar zona nyaman Terus nggak sih? rilis Sebenarnya nggak zona zaman. Gue tuh waktu di GGS aja sebenarnya gue antagonis. Tapi kan nggak terlalu sadis ya. Sadis lah. Orang gue gigit ini sampai sobek kok. Cuman sebenarnya gue back to basic. Gue kembali menjadi antagonis lagi. Karena orang aja sudah terkena stereotip bahwa gue adalah seorang protagonis. Enggak. Gue sebenarnya adalah antagonis. Dan banyaknya juga ngira gue peran utama. No. Gue peran pembantu dulu. Gue bukan peran utama. Dan selalu punya stereotip yang menurut gue salah gitu, misperception terhadap gue. Jadinya kalau gue sebenarnya untuk sekarang ini adalah back to basic. Gue ke menjadi antagonis gitu. Kembali menjadi orang yang sadis lagi. Kak, healing versimu seperti apa sih? Healing versi Ali sih apa ya? Ketika lu tahu cinta itu kan gak harus bareng-bareng. Menjauh juga saling cinta, dan gue sih lebih milih menjauh gitu sih. Berarti sekarang nggak ada yang nemenin nih buat cinta-cintaan? Gak ada lagi. Kemarin nyari, dikira mau perkosa dia. Enggak, gue lagi ngedeketin lu, bukan mau ngapa-ngapain. Ya, tapi gimana sih sekarang kan kemarin sempat ada tuh kayak perubahan kamu nih sekarang. Nah sekarang jadi batasan buat kamu acting lagi itu seperti apa dengan perubahan kamu yang sekarang, atau memang kamu nyaman dengan ini dengan peran atau segala macam? Batasan dalam perubahan. Sebenarnya batasan dalam perubahan impact-nya mungkin kepada eksternal kali ya. Jadinya kayak kemarin ke TV jadi banyak yang lebih memilih guanya maunya yang kurus gitu loh. Tapi it's okay, gue sih nggak masalah. Itu kan hak mereka. Tapi juga gue kan nggak mematok untuk mereka juga ngikutin gue gitu. Itu kan ego aja masing-masing. Dan keterbatasan yang gue milikin mungkin gue jadinya nggak banyak hal yang gue lakukan kali ya. Karena untuk ambisi yang gue milikin untuk kalau gue ini mau kurus gitu. Jadinya ya paling gue meninggalkan banyak hal sih yang pastinya enggak penting gitu. Ya paling kayak main gitu, itu gue kurangin banget. Gue paling lebih banyak di kamar. Ada program nggak sih Udah ideal nih sekarang untuk tubuh maupun untuk badan? Apa? Udah ideal? Belum sih. Gue masih pengen 5 kilo lagi lah. Tapi lu sendiri merasa kayaknya gue kalau misalnya agak berubah lagi, kenapa agak enak lagi actingnya atau seperti apa sih? Jadi ada program untuk nurunin atau seperti apa sih, Ri? Kalau program paling nggak ada sih. Gue jarang pakai program-programan terlalu. Ya sebenarnya bagus, cuman gue tuh butuh yang cepet gitu lah. Ya cepet mati juga emang. Cuman gue terlalu banyak tete bengek gitu. Ini sensor nggak sih tete bengek itu? Enggak ya. Jadi kebanyakan kalau tetenya sensor ya. Ya udahlah. Jadinya ya maaf. Tetrit gitu dong. Terus kalau terlalu banyak tete bengek juga gue. Oh ini enggak ya. Sorry ya maaf. Jadi terlalu banyak tete bengek gitu. Jadi gue nggak terlalu suka gitu. Aturannya terlalu banyak. Jadinya ya udahlah. Gue family berisik banget. Jadinya ya gue melakukan dengan cara gue gitu. Walaupun itu baik. Jarang aktif di medsos kenapa sih? Udah ya. Hah? Jarang aktif di medsos
sekarang akhir-akhir ini mungkin kenapa Karena belum ada aktivitas film kali ya. Kalau gue kan pasti buat film. Kalau nggak jalan-jalan. Tapi gue akan post foto. Update kondisi mungkin seperti apa sih update kondisi? Update kondisi. Teman-teman banyak yang menantikan Iya, kondisi 2024 ya. Besok callingan Oke, pagi, jadi Update kita kondisi aja kali. Ya, 2024 ini Ada pengobatan nggak sih? ya 2024 Paling sedikit dong kali. Makasih ya, makasih. Maaf ya Mbak, kondisi. Bang Fajar, Melihat kontingen Indonesia dapat 2 kali update kondisi seperti apa? Kak, update kondisi mungkin sekarang seperti apa sih Kak? Oh lupa. dia udah nanya ke sini. Ya, sebentar, update kondisi saat ini seperti apa sih Bang Ali? Update 2024 ya. Ya, kondisi dirimu saat ini. Ya 2024 yang pasti kondisi lebih baik daripada 2021 sebelumnya, dan 2024 ini gue memang lagi mencari pacar. Sebenarnya, sumpah gue capek banget gitu. Kriterianya emang kayak gimana? Nggak tahu, yang kriterianya ya sesuai lah, ya menyesuaikan gitu ya. Karena gue nggak pernah pacaran sebelumnya, jadi gue nggak tahu rasanya yang sebenarnya itu pacaran gimana. Jadi film gue ini romantis semua, tapi kalau pemeran yang nggak pernah pacaran kan juga bingung. Gue nggak bisa ngasih actingnya gitu, agak susah mau ngewakilinnya. Paling gue sekarang cuman itu aja sih, karena gue udah didesek kapan nikah soalnya, walaupun umur 28 gitu. Kenapa akhirnya memutuskan kayak gue pengen punya pacar? Apa ada kesepian? Gue sih enggak, bukan ya, tetap aja pasti pada nanyanya lu kok nikah pasti gitu. Gue udah 28, lu nggak nikah, pacaran nih kagak? Enggak, gue bilang. Kalau gue sih sebenarnya gue nggak apa-apa juga mau nikah sampai umur 30 gitu ya, 40 gitu sih, it's okay. Cuman kadang banyak banget ancaman-ancaman gitu loh. Kayak banyak ancaman-ancaman, ntar lu punya anak nanti udah tua lo, nya udah ini lo, nggak bisa main sama anak gini. Aduh gimana ya, gue sih lebih mikirnya, gue lebih peduli kepada kehidupan gue sih daripada harus jenjang umur mah gitu. Tapi lu sendiri orang pemilih nggak sih nih? Maksudnya dalam arti kriteria lu tuh seperti apa, atau mungkin banyak orang yang bilang lu terlalu ribet sih dirinya atau seperti apa gitu? Ya terlalu ribet sih, kalau gue pasti kalau nyari pacar ribet lah, apalagi buat nikah ya. Nggak mungkin yang ngasal-ngasal gitu, walaupun gue tuh endingnya kita nggak ada yang tahu, tapi yang namanya udah memfilter gitu, ya nggak apa-apa juga kita nyari kriteria sendiri. Agak susah sih daripada nyari sekedar pacar gitu ya. Utamanya apa? Nerima lu apa adanya? Atau Enggak juga lah, kita lihat latar belakang dia ini siapa, terus dia ini sebelumnya orangnya gimana. artis juga mau? Enggak sih, siapa aja boleh. Wartawan? Enggak, maksudnya enggak laki juga ya, maksudnya siapa aja. Wartawan siapa tahu kalau latar belakangnya sama gitu ya. seneng mukanya merah. Langsung ditarik. Enggak. Kalau gue siapa aja. Kalau yang penting gue butuh cerita latar belakangnya. Kalau itu bener, gue bisa jadi Lu pacar butuh dia. teman cerita atau gimana sih? Latar belakang? Enggak, maksudnya kalau dalam hubungan itu butuh teman cerita atau gimana? Enggak. Kadang gue tuh yang gue butuhin biasanya tuh yang bisa ngobrol pasti sih. Tapi kalau ngobrol dianya nggak sesuai sama kriteria dan latar belakang ya susah juga. Ada rasa nggak pede nggak sih mungkin ketika lo punya OCD ini? Oh iya, Kondisi yang sekarang. gue pernah suka sama cewek dan ternyata ceweknya itu punya penyakit yang sama. Gue nggak kebayang kalau punya anak sama dia gitu kan. Ini kalau gue OCD, anaknya apaan gitu. Anaknya diem doang, ntar diem kayak patung dia. Ya udah nggak usah. Konsumsi obat-obatan bisa sesuai apa dokter? Sejauh ini seperti apa terapi? Untuk sekarang OCD sih masih kena gangguan itu, dan lebih baik lah dari sebelumnya. Tapi caranya gimana? Suka kambuh tiba-tiba? Iya, setiap waktu kok, sampai sekarang aja masih ada. Cuman udah bisa dikontrol dari sebelumnya. Kontrol gimana? Kadang apa dia Kayak analog aja, pernah tau nggak konsol PS tuh? Iya. Nah itu kan ada analognya tuh. Ya udah kayak gitu main ini. Jadi Gemeter sendiri gitu. Gemeter mungkin setelah terjadinya OCD-nya itu pasti efeknya tuh gemeteran, karena bisa berlangsung lama atau berlangsung cepat. Kalau berlangsung lama biasa gemeteran karena akhirnya berhasil gitu. Karena kan efek orang OCD itu kan pasti kan misal sama aja kayak orang ini, sebenarnya kayak orang lagi pengen bisa sesuatu, misalkan lu pengen belajar on time misalkan.
lu pasti di dalam kepalanya lu harus bisa on time hari ini, kalau nggak lu gay misalkan. Nah pasti kan ada yang kayak gitu kan kadang. Nah ini pacuan, tapi ini hampir sama, cuman bedanya adalah lebih sadis gitu loh. Lebih sadis adalah misalnya kalau gue ngomongin pagi atau kalau gue nggak bisa sesuatu, pasti nanti ada yang mati di sekitar lu. Tapi mengganggu nggak sih pada saat lo kerja sendiri nih kan sakitnya kan? Sebenarnya ganggu banget. Kalau misalkan gitu kayak jadi wasting time banget sih, buang waktu atau seperti Sangat wasting time banget. Ini sangat ngeganggu gua dalam kehidupan gua begitu. Dan cuman sekarang udah lebih baik. upayanya Itu sejauh bisa ini datang seperti apa kapan? sih, kayak terapi lagi apa terus yang penting lu bisa Ada konsumsi obat-obat gitu. Konsumsi obat sebenarnya. Gue konsumsi obat, ada beberapa obat depresan juga karena gue sering juga ngalamin depresi atau frustasi gitu ya. Secara nggak jelas. Bukan karena orang depresi karena gagal, karena ini. Gue nggak ada tiba-tiba depresi, itu aneh banget. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba ini. Kemarin gue bisa adegan sama Aisyah itu. Ada salah satu adegan, seharusnya adegan romantis, malah guanya antagonis ya. Seharusnya gue menakutkan, tiba-tiba masa gue nangis gitu. Itu aneh banget gitu loh. Kondisi psikologi gue udah aneh. Jadi pas lagi acting udah mulai ngaco. Ya udahlah, ini kayaknya udah nggak baik nih kondisi kepala gue. Akhirnya itu stop dulu semuanya. Si Aisyah ikutan nangis, kan goblok. Tapi harus dinamin psikolog gak sih kalau misalnya di syuting gitu biar bisa Siapa yang kontrol mendampingin atau lu di gimana? lokasi atau setiap harinya? Gue sebenarnya gue nggak punya asisten karena dari dulu gue sendiri. Gue butuh gue sebenarnya butuh ada satu orang, gue cuma tinggal ke dia doang. Sekarang gue tapi belum ke orang itu, dan semoga bisa cepet dipertemukan sih. itu apa? Dokter? Dia perempuan, dokter tapi lebih dari dokter dia. Oh, itu buat Jadi harus nyari tempat anxiety ternyaman itu. gitu ya kali. Iya, dan orangnya ahli di bidang ini. Goalsnya pengen apa sih sebetulnya? Pengen sembuh, pengen keluar dari Pasti pengen sembuh, karena ketika udah sembuh kita bisa ngelakuin apa lagi? Semua hal bisa kita lakukan pastinya, yang baik, yang positif gitu. Kak Punten, karena sakit ini banyak gak sih orang yang menjauhi lu gitu? Atau ada efek-efek lain gitu? Bukan ngejauhin kali ya, ngedeketin tapi lebih ke intimidate gitu loh. Itu banyak ya. Contoh? Ngatain gitu-gitu. Dulu nggak ada yang berani ngatain gue gitu loh. Sekarang lebih banyak kayak gitu-gitu sih. Tes solo, bukan? Ya udah. Jadi lebih banyak aja sekarang yang berani intimidate gitu, berani ngomong kasar gitu ke gue. Dulu ya, sekarang ya kemarin ya, 2 tahun yang lalu. Tapi semenjak beranjaknya gue sembuh, mereka kayak takut lagi gitu ya. Bangkit gitu ya kayak bangkit. Mereka kayak takut lagi. Akhirnya mereka ke belakang lagi dan nggak berani ngapa-ngapain lagi. Sorry. Kadang ini nggak sih otak sama mulut tuh beda sinkron. nggak sih? Enggak, kalau gue gini, karena kepikiran gue ini diambil orang, karena ini kan ada penyebabnya orang lain. Jadinya kepala gue ini diambil orang, tapi pikiran gue di subconsciousnya itu masih bertahan. Jadi gue masih bisa ngobrol sesuai sama apa yang gue mau gitu. Dan itu harus konsumsi obat. Konsumsi obat. Iya. Suka berkecamuk nggak sih Aja? Berkecamuk tapi bukan pikiran gue, itu kayaknya orang yang ngontrol itu main-main. Paling gitu. Konsumsinya setiap hari atau memang lu merasa kayaknya gua harus minum obat atau gimana? Gue harus kayak minum obat. Ketika lu mengalami itu, Iya, mengalami itu pasti gue minum obat. Mood berubah. Ketika gue lagi memulai OCD-nya atau gangguan, sebenarnya bukan OCD aja, ada banyak gangguan mental lainnya. Cuman ketika itu lagi sedang terjadi, gue langsung mengkonsumsi. kemudian dong berarti ya. Dibilang moody sih enggak sih, karena gue masih bisa talk gitu lah, conversation sama orang-orang. Oh, ya. Kalau dibilang moodyan gimana ya? Mungkin gini. Gue tuh sebenarnya orang nggak moodyan. Cuma penyakit ini yang membuat orang-orang berpikir gue moodyan. Kayak misalkan, gue tuh nggak kesel sama lu gitu loh. Cuman pikiran yang diambil orang ini untuk mempropaganda orang-orang seolah-olah gue kesel. Padahal gue nggak sama sekali. Gitu. Sama sekali. Padahal gue sama sekali nggak ada kesel, benci atau apapun. Tapi orang ini yang namanya propaganda persaingan ya, membuat seolah-olah gue ini kesel karena orang ini umurnya udah 50-an gitu. Yang ambil lu. Yang sekarang udah tua, dia banci juga gitu loh. Ini pelakunya, ada orangnya, iya. Gitu. Dan sampai sekarang orang itu nggak pernah diapa-apain, diadili aja nggak pernah. Malah masih bebas berkeliaran menjadi pedofilia sejati sampai sekarang. Di dunia entertain juga. Dia entertain juga, dia masih bebas sekarang. Kalau Gue ketemu bingung. dia? Ya gue mutilasi lah tuh orang pasti, Nggak, maksudnya- gue bunuh lah apa. maksudnya kalau Secara nyata ya, jadi- karena ini boleh banget. Oh, secara nyata. Kalau ketemu dia maksudnya langsung ngerasa Enggak lah, gue pukulin pasti. Karena dia tahu gue berhasil.
Karena dia pengen gue mati gitu doang. Oh, sekarang masih berkeliaran. Dia masih berkeliaran. Nah, gue bingungnya pasti korbannya banyak, bukan gue doang. Iya kayaknya juga. Iya, orang selebihnya semuanya yang dia pegang semuanya jadi bundak-bundak seks kok. Dan itu buat pejabat-pejabat. Dan gue kan tahu semua hal itu. Jadi kita cari Gara-gara barang-barang kali ya. film ini, maksudnya gara-gara penyakitmu ini jadi berimbas ke pekerjaan nggak sih, banyak yang nggak mau Berimbas pakai? sangat Nggak berimbas ke mau pakai pekerjaan. alih gitu. Kalau dibilang mau pakai masih ada yang mau pakai, cuman Nggak sedulu, nggak kayak dulu gitu. sama aja. Cuma guanya nggak bisa kerja. Batas ya. Kebatas jadinya gue sempet jadi Hitmaker ini udah nyiapin banyak film buat gue sama PH sebelumnya nyiapin banyak film tapi gue yang nggak mau, gue nggak bisa, ini terlalu berat buat kepala gue sekarang gitu. Tapi untuk judul ini kayaknya pas gitu karena kayaknya jahat gitu, psikopat gitu, jadi di dalam kepala gue juga isinya hal-hal sadistik, jadi ya oke lah masih gue masukin, jadi nggak terlalu berat. Teman-teman artis yang support yang kayaknya ada Jarang adanya karena kan susah juga untuk dimengerti karena penyakit gue ini kan disebutnya enigma, nggak bisa dijelasin apa yang terjadi sama gue ya, karena dibilangnya ada yang bilang bohong lah, ada yang bilang ini guys ini gue udah 6 tahun begini soalnya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan percaya itu ya, nggak penting juga sih, cuman yang pasti buat gue ini penting. udah mulai berdamai sama diri sendiri belum sih? Itu belum masuk ke sana, itu terlalu kecil. Itu mah masih itu kayak anak-anak TK untuk hal itu. Ini lebih dalam dari itu. Ini lebih sadis. Ini hal yang sebenarnya harus dijaga sama orang-orang. Bukan soal mencintai diri sendiri, tapi ini soal kriminalitas. Memilih circle pertemanan nggak sih sekarang? Iya kan, gue Artian gak punya support. teman kali ya sekarang. Makin gue sendiri Bisa aja. nemenin. Teman-teman Boleh artis, sih. teman-teman artis nggak ada yang nemenin. Bukan gak ada nemenin karena mereka sibuk juga. Dan kalau mau nyari pelakunya boleh. Nanti kita sama. Nanti gue iniin. Orangnya banyak nanti deh. Oke, terakhir Nanti aku jadi harapan lo dari tahun ini. Harapan tahun ini semoga kalau bisa sembuh, gue bisa sembuh dan bisa menjadi manusia normal kembali lah. Dan ya semoga series Cinta Mati bisa berjalan dengan baik, lancar dan bagus. Konten kalau apa kan banyak yang pengen kamu balik Prilly segala macam. Sama Prilly. Kayaknya kalau dia nggak apa-apa tuh mah, masing-masing kalau itu mah, masing-masing beda dapur udah. Masih suka kontekan nggak sih? Enggak, Saling support, saling doain. enggak. Ya udahlah. Pacarnya kriteria mau kemana? Mau Ke nikah? kriteria. Kapan? Enggak sifatnya sih. Cuman enggak, bukan sifatnya. Kalau memang dapat ya nggak apa-apa. Kalau memang dapat cepet misalkan, wah gue langsung dapat nih, nggak apa-apa. Cuman yang pasti gue akan memforsir itu. Jadi nggak main asal-asalan lah.